Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin Kafa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Saya di sini akan menerangkan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema Psikologi Pendidikan di Era Digital. Yuk kita simak materi ini. Oke. Hari ini kita akan mereview mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema Psikologi Pendidikan di Era Digital. Mata kuliah Psikologi Pendidikan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip psikologi diterapkan dalam proses belajar mengajar. Di era digital saat ini, dinamika pembelajaran mengalami transformasi besar, baik dari segi media, metode maupun interaksi antara guru dan murid. Tema ini membahas bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi aspek psikologis dalam pendidikan, serta tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Oke, transformasi pembelajaran di era digital. Satu, perubahan pola belajar. Siswa kini telah terbiasa dengan akses informasi instan melalui internet. Pembelajaran menjadi lebih mandiri dan fleksibel, namun juga menuntut keterampilan manajemen diri yang lebih tinggi. Jadi siswa sekarang itu lebih terbiasa, lebih seringnya itu melihat informasi-informasi itu yang instan itu melalui internet, baik maupun Instagram, TikTok, atau yang lain lah, medsos yang lain. Oke, selanjutnya dua, peran teknologi dalam pendidikan. E-learning, video pembelajaran, aplikasi edukatif, dan platform daring menjadi bagian dari ekosistem pembelajar. Teknologi mungkin personalisasi pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. Jadi sekarang itu sesuai apa yang diinginkan oleh siswa tersebut dalam metode pembelajaran. Terus tantangan psikologis, distraksi digital, media sosial, dan game dapat mengganggu fokus belajar. Kecemasan digital, tekanan untuk selalu online, atau FOMO, fear of missing out. Selanjutnya, kelelahan digital terlalu lama di depan layar dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik. Jadi tantangan psikologi dalam pembelajaran melalui digital, media sosial itu, yang pertama itu game, itu dapat mengganggu kefokusan belajar, seperti game, TikTok, medsos lain lah, itu dapat mengganggu fokusnya pembelajaran. Untuk kecemasan digital itu, dia itu selalu tertekan dengan pembelajaran online. Semisal pembelajaran semuanya bahkan dilempar sekarang AI lebih, atau ChatGPT. Untuk kelelahan digital itu kelelahan mental dan fisik. Jadi kelelahan mental dan fisik ini lebih condongnya ke mata atau fisik yang lain lah. Perspektif psikologi pendidikan. Satu, teori kognitif dan digital learning. Teknologi dapat mendukung pembelajaran aktif dan konstruktif jika digunakan dengan tepat. Multimedia interaktif membantu memperkuat memori dan pemahaman konsep. Jadi kognitif atau sisi positifnya itu
pembelajaran yang melalui teknologi itu dia itu murid itu lebih cepat menangkap sebuah informasi atau sebuah pembelajaran itu jika melalui internet itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dia pahami. Dengan multimedia interaksi membantu memperkuat memori juga, memorinya dia dalam mengingat sebuah informasi yang dari internet atau lain dari internet itu dia itu lebih daya ingatnya itu lebih kuat informasi yang dari internet. Oke, dua, teori behavioristik dan gamifikasi. Prinsip reinforcement digunakan dalam aplikasi belajar berbasis game untuk mengingatkan motivasi. Teori sosial kognitif. Pembelajaran selalu observasi kini terjadi lewat video, tutorial daring, dan influencer edukatif. Self-awareness siswa dapat ditingkatkan melalui pengalaman sukses dan platform digital. Jadi pembelajaran melalui online video ini lebih lebih sering terjadi. Akhir-akhir ini itu lebih banyaknya terjadinya itu melalui seperti kuliah ya. Di kuliah itu juga ada yang banyak daringnya, banyak online-nya, via online itu juga ada. Terus selanjutnya 4, teori humanistik. Pentingnya menciptakan ruang digital yang aman, suportif, dan menghargai keberagaman siswa. Jadi ruangan yang sangat suportif atau siswa itu harus jika mempunyai ruangan itu hal yang sangat perlu untuk untuk karena terbiasa-biasanya dengan mental ya. Refleksi psikologi pendidikan di era digital menuntut pendidik untuk tidak hanya memahami teknologi tetapi juga dampaknya terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Teknologi bukan pengganti guru, melainkan alat yang memperkuat peran guru sebagai pembimbing dan inspirator. Jadi alat teknologi itu aslinya bukan alat pengganti guru atau misal pengganti guru ya, bukan pengganti guru memang, tapi itu alat bantu untuk siswa, untuk memahamkan siswa. Itu alat teknologi. Terus era digital bahwa tantangan baru tetapi juga membuka peluang besar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, adaptif, dan menarik dengan pendekatan psikologi pendidikan yang tepat. Teknologi dapat menjadi jembatan menuju pembelajaran yang lebih manusiawi dan bermakna. Mungkin cukup sekian penjelasan saya di mata kuliah psikologi pendidikan dengan tema psikologi pendidikan di era digital. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan dari saya atau yang saya jelaskan kurang jelas maupun kurang detail maupun kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf karena ini yang saya saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.